Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mata kuliah Filsafat Ilmu diampu oleh Abdul Rahman PhD dengan topik silogisme dan metode dalam menemukan kebenaran yang disajikan oleh Reni Setiawati. Tujuan pembelajaran ada 3. 1. Dapat merumuskan, menggolongkan pikiran sehingga dapat melihat hubungannya dengan mudah. Yang kedua, dapat melihat akibat dari suatu pernyataan yang dilontarkan. Yang ketiga, tujuan ketiga, upaya untuk mencari kebenaran dalam penalaran sederhana. Pengertian silogisme. Pertama, silogisme adalah jenis penalaran deduksi secara tidak langsung. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat terkenal yaitu Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari 2 proposisi, premis-premis, disimpulkan menjadi suatu proposisi baru yang disebut dengan kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum, premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus, premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Contoh silogisme, semua makhluk mempunyai mata, premis mayor. Si kacang adalah seorang makhluk, premis minor. Jadi si kacang mempunyai mata, itu kesimpulannya. Bentuk dan jenis silogisme. Bentuk dan jenis silogisme ada 4. 1. Silogisme kategorik. 2. Silogisme hipotatik. 3. Silogisme disjungtif. Yang keempat, silogisme konjungtif. Baiklah, kita bahas yang pertama. Apa itu silogisme kategorik? Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua posisinya merupakan proposisi kategorik. Contohnya, pada premis mayor, semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Premis minor, semua cendekiawan adalah manusia. Konklusinya, semua cendekiawan tidak lepas dari kesalahan. Yang kedua, contoh yang kedua, silogisme hipotetik. Nah, silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Pada silogisme hipotetik ini, dia mempunyai tipe silogisme hipotetik. Yang A, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent. Contohnya, premis mayor, jika hujan, saya naik becak. Sekarang hujan, itu pada premis minor. Maka konklusinya yaitu jadi saya naik becak. Tipe silogisme hipotetik yang kedua, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuensinya. Contoh, premis mayornya, bila hujan, bumi akan basah. Premis minor, sekarang bumi telah basah. Konklusinya apa? Konklusinya yaitu jadi hujan telah turun. Jenis yang ketiga, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antecedent. Contohnya, premis mayornya,
jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Premis minornya, politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa. Konklusinya, jadi kegelisahan tidak akan timbul. Jenis yang keempat, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuensinya. Contohnya, premis mayor, jika mahasiswa turun ke jalan, pihak penguasa akan gelisah. Premis minornya, pihak penguasa tidak gelisah. Konklusinya, jadi mahasiswa tidak turun ke jalan. Saya lanjutkan. Bentuk dan jenis silogisme yang ketiga. Yang ketiga yaitu silogisme disjungtif. Adalah silogisme di mana premis mayor maupun minornya, baik salah satu maupun keduanya merupakan keputusan disjungtif. Contoh, pada premis mayor, kamu atau saya yang pergi. Premis minornya, kamu tidak pergi. Konklusinya, maka sayalah yang pergi. Silogisme disjungtif mempunyai dua buah corak. Yang pertama, modus ponendo toles, dan yang kedua, modus toledo ponens. Saya bahas yang pertama. Modus ponendo toles itu contohnya, planet kita ini diam atau berputar. Karena berputar, jadi bukanlah diam. Itu contohnya. Yang kedua, corak yang kedua, modus toledo ponens. Contoh, planet bumi kita ini diam atau berputar. Planet bumi kita ini tidak diam. Jadi, planet bumi kita ini berputar. Pembahasan yang keempat, bentuk dan jenis silogisme yang keempat. Silogisme konjungtif adalah silogisme yang premis mayornya berbentuk suatu proporsi konjungtif. Silogisme ini mempunyai sebuah corak, yaitu akuilah satu bagian dari premis minor dan tolaklah yang lain di kesimpulan. Contohnya seperti ini. Pada premis mayor, tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu bersamaan. Premis minornya, Sartono tidur. Konklusinya, maka ia tidak membaca. Topik berikutnya yaitu metode dalam menemukan kebenaran. Metode dalam menemukan kebenaran itu ada dua, secara ilmiah dan secara non-ilmiah. Secara ilmiah ada dua, berpikir kritis dan rasional. Yang kedua yaitu penelitian ilmiah. Sedangkan metode dalam menemukan kebenaran secara non-ilmiah itu ada tiga, kebetulan, trial and error, dan otoritas. Pembahasan kali ini yaitu metode dalam menemukan kebenaran secara ilmiah. Menurut Burhan Pungin, ada dua macam proses yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, yaitu berpikir kritis rasional dan penelitian ilmiah atau scientific research. Cara-cara berpikir kritis rasional yang melahirkan proses penelitian ilmiah merupakan cara-cara perburuan kebenaran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Terdapat perbedaan prosedur dan proses antara kritis rasional dan penelitian ilmiah, yakni berbeda bobot keilmiahan masing-masing, sebagaimana diuraikan sebagai berikut menurut Muhammad Burhan Pungin tahun 2017 halaman 13-20. Berpikir kritis rasional. Yang pertama, berpikir analitis. Berpikir analitis meliputi silogisme kategoris, silogisme bersyarat, kondisional atau hipotesis, silogisme pilihan atau alternatif. Yang keempat, silogisme melarai atau disjungtif. Yang kedua, berpikir sintesis. Berpikir sintesis meliputi apa saja? Induksi komplit, induksi tidak komplit,
dan induksi sistem bacon. Berikutnya yaitu penelitian ilmiah. Memadukan cara berpikir deduktif dengan cara berpikir induktif. Kemudian melahirkan cara berpikir yang disebut dengan reflective thinking. Langkah-langkah menurut John Dewey. A. Develop need, yaitu adanya suatu kebutuhan. Yang B. The problem, yaitu menetapkan masalah. Yang C. The hypothesis. Apa itu? Yaitu menyusun hipotesis. Langkah yang keempat, collection of data as evidence, yaitu merekam data untuk pembuktian. Langkah yang kelima, concluding belief, yaitu membuat kesimpulan yang diyakini kebenarannya. Langkah yang keenam, general value of the conclusion, yaitu memformulasikan kesimpulan secara umum. Nah, untuk pembelajaran silogisme dan metode dalam menemukan kebenaran sudah saya paparkan. Kira-kira refleksi apa yang bisa kita berikan untuk topik kali ini? Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari topik ini? Itu refleksi yang pertama. Refleksi yang kedua yaitu pengalaman baru dan menarik apa yang telah kita temukan dalam pembelajaran untuk topik ini. Sekian, semoga apa yang saya paparkan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.